Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mengajak institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak dari kegemarannya bermain game dengan gawai untuk dilatih dan dibekali pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya menjadi programmer game. Hal tersebut selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar seperti saat ini. Dalam pelaksanaan program yang bertajuk Laskar Digital, pihaknya turut menggandeng Anora Cipta Kreasi sebagai fasilitator dan pendamping program. Seluruh kegiatan nantinya dipusatkan di area Pasar Prawiro Taman sebagai laboratorium literasi digital. Bahkan fasilitas di ruang ekraf milik Dinas Perdagangan yang berada di lantai 4 dapat dipergunakan secara cuma-cuma selama ada proses pendampingan. Terdapat working space, studio foto, ruang podcast, hingga ruang lainnya yang dapat mendukung produksi digital konten kreatif. Program Laskar Digital pada dasarnya untuk membekali anak-anak memiliki kemampuan berpikir yang terstruktur dan logis. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital untuk anak-anak juga memungkinkan dapat mengalihkan kebiasaan atau hobi anak-anak bermain game menjadi pembuat game. Minimal game sederhana yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga mampu mengantarkan anak-anak ke depannya sebagai pelajar Pancasila. Dari muda sudah dibekali dengan kemampuan bagaimana mereka berkreasi, baik itu di banyak subsektor ya. Kita di dunia ekraf kan ada 17 subsektor. Nah, kami berharap digitalisasi ini atau dunia digital ini menjadi salah satu unggulan nanti ke depannya untuk pemerintah Kota Yogyakarta berkarya di seni media, dan kita perlu mempersiapkan dari anak-anak. Program Laskar Digital pada dasarnya juga bertujuan untuk mendukung sekolah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, terutama dengan ketersediaan sarana yang memadai untuk memfasilitasi siswa dalam berkreasi. Di sini ada beberapa produk dalam tanda petik keterampilan yang bisa dipelajari seperti podcast, kemudian ada studio, kemudian ada public speaking tadi, yang dimana mereka itu ketika pada saat ini masih sangat kemampuan anak-anak kita itu masih belum merata. Jadi dengan adanya program ini diharapkan kalau nanti memang itu bisa terjalin kerjasama antara sekolah dengan program yang ada di sini, maka itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas. Akan ada 6 kelas yang dapat diikuti selama program Laskar Digital berlangsung, mulai dari public speaking, digital copywriting, game development, ilustrasi, animasi, dan podcast. Keenamnya akan menjadi pelatihan berbasis camp selama 12 kali pertemuan yang dilaksanakan sekali tiap minggunya. Kita ada campnya itu nanti yang akan kita berjalankan adalah camp game developer. Itu bagaimana anak bisa membuat game sendiri tanpa hanya bermain saja dari game yang sudah ada. Kemudian ada camp public speaking, ada game digital copywriting, ada game ilustrator, animator, dan juga content creator, seperti itu. Dan bagaimana itu ada kurikulumnya. Jadi masing-masing camp ini ada 12 kali pertemuan di mana dirancang sedemikian rupa kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah, dan juga 6 aspek dari pelajar Pancasila. Peserta yang dapat mengikuti Laskar Digital Camp adalah pelajar tingkat sekolah dasar, mulai dari kelas 5 hingga kelas 9 tingkat SMP. Setiap kelas terbatas untuk 25 peserta dan dapat diakses di UPT Pusat Bisnis Jogja. Di era digital dan perkembangan teknologi yang pesat, profesi programmer atau developer perangkat lunak tengah menjadi primadona sebagian masyarakat. Oleh karena itu, jika pemanfaatan teknologi digital dikenalkan lebih dini pada anak-anak,
akan membantu mempersiapkan generasi masa depan yang siap menjawab tantangan zaman. Dari Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.